Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal pendalaman limit fungsi trigonometri, bentuk limit X mendekati 0 fx. Materi ini adalah materi matematika peminatan kelas 12 SMA semester ganjil. Ini adalah pertemuan yang kedua. Oke, soal yang pertama, limit X mendekati 0, X kurang sin 2X per X. Maka kita pisahkan menjadi limit X mendekati 0, X per X dikurangi sin 2X per X. Maka menjadi limit X mendekati 0. X per X itu, X dibahagi X itu sama dengan 1. Sedangkan sin 2X per X, bentuk tersebut kita harus mengingat kembali aturan yang menyatakan bahwa, kita harus mengingat bahwa limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan 1 atau sebaliknya. Oleh karena itu, agar menyamakan, kita harus memanipulasi, yaitu dengan cara mengalihkan 2 per 2 untuk membuat persamaan itu menjadi sama dan tidak merubah nilai dari persamaan tersebut. Maka kita alihkan dengan 2 per 2. Oke, dia menjadi limit X mendekati 0, 1 kurang sin 2X per 2X. Dari mana kita peroleh 2X itu? Kita peroleh yaitu dengan mengalihkan penyebut dan penyebut, yaitu X kali 2 atau 2 kali X itu sama dengan 2X. Sedangkan pembilangnya itu kita biarkan sendiri, menjadi kali 2. Oke, kita lanjut. Maka menjadi 1 dikurangi 1 kali 2. Dari mana 1 itu? Itu dapat dari sin 2X per 2X. Maka 1 kurang 1 kali 2 itu sama dengan 1 dikurangi 2. 1 kurang 2 itu sama dengan min 1. Oke, demikian penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, limit X mendekati 0, X tambah tanggen X dibahagi 4X. Kita perlakukan sama, kita pisahkan menjadi limit X mendekati 0 dalam kurung X per 4X ditambah tanggen X per 4X. Nah, kita coret komponen yang sama, X dengan X kita coret menjadi 1/4, ada 1 bilangan di atas, menjadi 1/4 ditambah tanggen X per 4X. Nah, tanggen X per 4X itu kita harus merubahnya lagi menjadi aturan. Ingat aturannya, limit tanggen X per X atau X per tanggen X sama dengan 1, atau seperti tadi yang sin, tanggen AX per AX atau AX per tanggen AX itu sama dengan 1. Maka menjadi limit X mendekati 0 1/4 dikurangi
tangin X per 4X. Nah, agar sama, pertama kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 1/X per dibagi 1/X. Maka menjadi tangin X kali 1/X menjadi tangin X per X. Kemudian 4X dikali 1/X itu sama dengan 4X. Maka sama dengan 1/4 ditambah 1/4. Tangin X per X itu kan 1. 4X per X itu sama dengan 4. Karena X dengan X itu dicoret, maka tinggal 1/4. Maka 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 2/4. 2/4 kita perkecil menjadi 1/2. Oke, 1/2 adalah hasil akhir dari penyelesaian soal tersebut. Oke, perhatikan lingkaran-lingkaran merah itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, limit X mendekati 0, 1 kurang cos 2X dibagi X sin X. Ingat bahwa aturan limit X mendekati 0 itu hanya berlaku untuk sinus dan tangens, sedangkan cos itu tidak berlaku. Maka caranya adalah merubah cos 2X. Ingat identitas penjumlahan sudut kosinus, bahwa cos 2X itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Maka cos 2X itu kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Maka persamaannya menjadi limit X mendekati 0, 1. Oke, pertama kita harus keluarkan bilangan yang ada di dalam kurung, yaitu dengan menaikkan negatif atau minus dengan 1 menjadi min 1, sedangkan min dikali min 2 sin kuadrat X menjadi plus 2 sin kuadrat X. Oke, kita lanjut menjadi 1 kurang 1 itu kan sama dengan 0. Jadi perhatikan penjelasannya atau anak lingkaran merah itu 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka sisanya tinggal 2 sin kuadrat X. Maka limit X mendekati 0 menjadi 2 sin kuadrat X per X sin X sama dengan kita keluarkan 2 menjadi 2 limit sin X kali sin X. Sin X kali sin X kita peroleh dari sin kuadrat X. Ingat sifat A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Maka sin kuadrat X itu kita rubah menjadi sin X dikali sin X. Kemudian komponen yang sama, pembilang dan penyebut kita coret, sin X dengan sin X kita coret, maka tinggal 2 limit X mendekati 0 sin X per X menjadi 2. Jadi perhatikan garis-garis merah itu dan lingkarannya menjadi 2 kali 1. 1 dapat diperoleh dari mana? Dari sin X per X. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Inilah penyelesaian akhir. Jadi untuk menyelesaikannya perhatikan garis-garis atau lingkaran yang diberikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Limit X
mendekati 0 tangent X kurang, ulangi, tangent 5X kurang tangent 3X dikurangi tangent 2X per X pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu memanipulasi atau merubah bentuk persamaan di atas dengan memperhatikan identitas penjumlahan sudut tangen. Perhatikan identitas sudut tangen di bawah ini, di mana kita peroleh penyelesaian selanjutnya menjadi, jadi kita membuat persamaannya menjadi limit X mendekati 0 tangent 5X dikurangi. Jadi untuk persamaan yang kedua dan ketiga kita keluarkan minnya. Jadi kalau kita keluarkan minnya, di dalam kurungnya tinggal menjadi tangent positif tangent 3X ditambah tangent 2X. Mengapa positif? Karena tanda minnya sudah diletakkan di depan. Maka tangent 3X tambah tangent 2X kita ubah mengikuti aturan tangent alfa tambah tangent beta dikurangi tangent alfa tambah tangent beta kali tangent alfa tangent beta, di mana 3X itu kita andaikan dengan alfa dan 2X itu kita andaikan dengan beta. Maka kita peroleh, jadi kita menyelesaikannya dengan menggunakan aturan itu. Maka tangent alfa tambah tangent beta 3X tambah 2X menjadi 5X. Perhatikan panah, garis panah biru itu kurang tangent alfa tambah tangent beta menjadi tangent 5X kali tangent 3X kali tangent 2X. Kemudian kita keluarkan tanda minnya. Jadi kita kalikan dengan bilangan di dalam kurung. Negatif kali tangent 5X menjadi min tangent 5X, kemudian min dikali min tangent 5X tangent 3X tangent 2X menjadi positif tangent 5X tangent 3X tangent 2X. Oke. Perhatikan langkah-langkahnya yang diberikan petunjuk, maka menjadi komponen yang sama, tangent X dikurangi tangent X itu kan sama dengan 0, maka sisanya adalah limit X mendekati 0 tangent 5X tangent 3X tangent 2X per X dipangkatkan 3. Nah, sekarang kita pisahkan. Karena X pangkat 3 itu adalah X kali X kali X, maka kita rubah menjadi limit X mendekati 0 tangent 5X per X tangent 3X per X kali tangent 2X per X. Maka kita peroleh tangent 5X per X adalah 5, tangent 3X per X sama dengan 3, tangent 2X per X sama dengan 2. Maka 5 kali 3 kali 2 sama dengan 30. Jadi kalau seandainya Anda diberikan soal tangent 7X per X, berarti hasilnya sama dengan 7. Begitu. Demikian ya. Oke, inilah hasilnya. Berikut kita akan lanjut pada contoh yang terakhir. Contoh nomor 5. Limit X mendekati 2. X kuadrat tambah 4X tambah 3 dikali sin X kurang 2 dibahagi X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, ini kita harus menggunakan metode pemfaktoran seperti yang sudah diajarkan di kelas 10. X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 kita harus rubah menjadi model pemfaktoran menjadi X tambah 1 dikali X ditambah 3. Kemudian
yang di bawah x kuadrat kurang x kurang 2 kita faktorkan menjadi x kurang 2 dikali x tambah 1. Nah, sekarang perhatikan mana komponen yang sama antara penyebut dan pembilang kita coret jadi x tambah 1 dengan x tambah 1 kita coret, maka sisanya adalah limit x mendekati 2x ditambah 3 dikali sin x kurang 2 per x kurang 2. Mengapa kita pisahkan? Supaya dia menghasilkan sin yang menghasilkan 1. Maka kita pisahkan kembali menjadi limit x mendekati 2x tambah 3 dikali limit sin x kurang 2 per x kurang 2. Sekarang karena x-nya mendekati 2, kita misalkan dulu y sama dengan x kurang 2. Jika x sama dengan 2, kita masukkan ke x kurang 2, maka kita peroleh y sama dengan 0. Maka limit x mendekati 2x tambah 3 kali limit sin y per y mendekati 0. Kita sudah misalkan tadi kan, y sama dengan x kurang 2. Jadi perhatikan lingkaran dan anak panah agar Anda paham tentang langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian untuk limit x tambah 3 kita substitusikan x mendekati 2 menjadi 2 ditambah 3 kali 1. Dari mana satunya? Dari limit sin y per y. Maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, demikian contoh-contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke tugas. Coba Anda kerjakan. Tugas hanya satu. Limit x mendekati 0, 6x tangin 2x dibahagi 1 kurang cos 6x. Oke, dipermudah sekarang. Ingat bahwa 1 kurang cos 6x itu kita rubah ke 2 sin kuadrat 3x. Oke, selamat mencoba dan mengerjakan tugas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jika ada masalah, tolong tulis di kolom komentar.